Islam yang sholat di Masjidil Aqsa tidak tenang, banyak godaan-godaan luar biasa. Padahal Masjidil Aqsa disampaikan di dalam Al-Quran. Tapi memang tidak dijamin Masjidil Aqsa akan utuh sampai kiamat. Gitu. Apalagi kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tidak ada dalam Al-Qur'annya. Indonesia merdeka tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bahkan ulama pun tidak ada yang menyampaikan, ulama salafi tidak ada yang menyampaikan bahwa menjamin Indonesia akan utuh sampai 100 tahun. Tidak ada. Berarti usia yang 77 tahun itu bisa merupakan menjadi usia yang sudah tua begitu. Betul. Tapi secara penjajahan, secara mungkin ekonomi dan lain sebagainya, seperti apa itu kira-kira? Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Saya takut ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang 77 tahun berarti nikmat yang besar. Nikmat yang tak terhingga. Kita bisa tenang beribadah. Kemudian kita bisa tenang berinteraksi, melakukan aktivitas ekonomi, melakukan aktivitas pendidikan. Ini adalah luar biasa nikmat yang Allah berikan. Tapi ingat, Allah mengingatkan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kita diberi nikmat kemudian kita tidak bersyukur, naudzubillahi min dzalik, Allah akan mencabut nikmat tersebut. Tetapi kalau misalkan kita terus bersyukur, lebih mendekatkan diri kepada Allah, malah misalkan di tahun sekarang 2022 Indonesia 77 tahun merdeka, sekarang kita lebih mendekatkan kepada Allah, lebih bertambah usia kemerdekaan, lebih mendekatkan ke Allah. Mudah-mudahan saja merdekanya bukan hanya merdeka fisik, tapi merdeka ekonomi, merdeka mengeluarkan pendapat yang baik-baik. Istilahnya merdeka itu betul-betul hakikat merdeka. Gitu. Ini juga masukan ya kepada kaum muda gitu kan. Di usia yang Indonesia tidak lagi muda, tapi kita sebagai kaum muda ini bagaimana nih Pak Kiai? Kan kadang-kadang muda itu kan masih belum memikirkan ya seperti apa nih Indonesia 5 tahun 10 tahun yang datang gitu kan. Rata-rata udah diisi dengan joget ria dan lain sebagainya. Kira-kira ini untuk kaum muda khususnya seperti apa sih harus mengisi kemerdekaan itu Pak Kiai? Terima kasih. Kalau saya berpikir begini, ketika kita diberikan nikmat besar, yaitu nikmat kemerdekaan, maka kita harus mengisi nikmat kemerdekaan itu dengan sebuah ketaatan. Karena sebagian ulama mengatakan yang dikatakan syukur itu adalah sorful abdi ala jami'i ma an'amallah wa yardhah. Melakukan aktivitas, seorang hamba melakukan aktivitas, kemudian aktivitas itu yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Itu namanya syukuran. Contoh misalkan dengan syukuran kita, dengan kemerdekaan ini kita syukuran untuk ngaji bersama, mencari ilmu gitu. Kalau misalkan di luar aktivitas yang diridhoi oleh Allah, itu namanya bukan syukuran, kufuran itu. Itu namanya kufuran. Itu. Ketika kufuran, naudzubillahi min dzalik, kenikmatan kemerdekaan dicabut. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Jadi mestinya alhamdulillah kalau di kita wabil khusus di Jul Islam mulai lomba tahfidz, lomba adan, kemudian juga lomba tabligh gitu. Kemudian santunan gitu. Santunan itu merupakan
sebuah manifestasi daripada syukuran kita kepada Allah tentang kemerdekaan. Kemudian kita juga memperingati hari kemerdekaan dengan cara upacara dan memberikan tausiah-tausiah kepada santri biar mereka lebih betul-betul mengisi kemerdekaan itu satu dengan mencari ilmu, apalagi anak muda mencari ilmu. Karena kita dulu orang tua kita berjuang itu niatnya ingin tenang mencari ilmu, ingin tenang ibadah, ingin tenang hidup, dalam arti kata hidup dalam naungan agama gitu. Jadi betul-betul kalau menurut saya untuk para pemuda, jadikanlah kenikmatan kemerdekaan itu adalah sebagai tolak ukur kita menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri, lebih ngerti terutama tentang keilmuan. Karena manusia itu bisa mulia di hadapan Allah karena iman. Yang kedua karena ilmu, yang ketiga karena amal, yang keempat karena akhlak karimah. Itu 4 faktor inilah yang harus ada dalam dada pemuda, dalam hati pemuda untuk mengisi kemerdekaan. Kita hanya jangan sampai mencetak manusia itu pintar, tapi harus mencetak manusia pintar, benar. Iya betul. Pintar, benar. Dan kemudian merefleksikannya juga dengan amal soleh, kemudian dengan akhlak yang baik. Insya Allah ketika 4 faktor itu dilaksanakan oleh kita generasi muda, insya Allah Indonesia akan lebih makmur dan juga akan lebih maju daripada sebelumnya.